Adzal Habib Ali bilang di malam yang ke-11 bahwasanya barang siapa yang mencari Allah, bersungguh-sungguh dalam pencariannya kepada Allah, bersungguh-sungguh di dalam berharap kepada apa yang ada di sisi Allah, maka dia tidak akan kecewa. Carilah Allah, bersungguh-sungguhlah di dalam pencarian kita, semangatlah mencari apa yang ada di sisi Allah. Hadapkan semangat kita kepada Allah, harapan kita kepada Allah Ta'ala. Niscaya kita akan mendapati Allah yang maha dermawan, gak pernah menolak doa yang dipanjatkan, permintaan yang dihaturkan. Bagi Allah Ta'ala segala permohonan, segala hajat, segala permintaan mudah, gak susah. Yang penting kita perbaiki niat kita dan mendekatlah kepada Allah dengan hati kita dan sanubari kita, dan bersungguh-sungguhlah dalam pengabdian kita kepada Allah. Minta qabul kepada Allah, minta diterima kepada Allah Ta'ala. Allah membentangkan nikmatnya atas kita sekalian apabila kita melihat nikmat-nikmat Allah yang ada pada diri kita, maka kita dapatin kita ini semuanya karam di dalam nikmat, tenggelam di dalam nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang demikian banyak, yang demikian berlimpah. Sungguh besar nikmatnya Allah dan demikian agung anugerah Allah kepada hambanya. Kita semuanya berhutang dan kita menjadi tawanan atas nikmat-nikmat Allah. Siapa yang berani bilang saya enggak tenggelam dalam nikmat? Semua orang, semua makhluk, semua manusia tenggelam dalam nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kenalilah haknya Allah, Tuhan yang maha dermawan, yang maha pemberi, yang mana Allah memperlakukan kita dengan perlakuan yang baik, yang sesungguhnya perlakuan tersebut yang demikian agung, yang demikian baik, enggak pantas kita terima. Kita sebagai hamba yang maksiat, yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mendapat perlakuan yang baik dan istimewa dari Allah Ta'ala. Baliklah kepada Allah, beramal solehlah, jalankan kewajiban kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan atas kita semuanya banyak kewajiban, dan Allah Ta'ala janjikan bagi yang menjalankan kewajiban tersebut dijanjikan pahala. Dan juga ada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ngerjain larangan tersebut ada ancaman dosa, yang ninggalin kewajiban juga ada ancaman dosa. Yang melaksanakan apa yang Allah Ta'ala wajibkan beruntung dengan nur, dengan anugerah, dengan pahala di dunia dan di akhirat. Kaum salihin hidupnya mereka nikmat, lezat, akhiratnya mereka lebih nikmat, lebih lezat. Adapun mereka yang menyia-nyiakan apa yang diwajibkan oleh Allah, ditelantarkan, maka dia bakalan sial di dunia dan di akhirat, dan kesialan akhirat lebih dahsyat dan lebih abadi. Sebab akhirat itu adalah tempat yang abadi. Persiapkan diri kita untuk akhirat, bekali diri kita untuk akhirat. Umur akhirat adalah umur yang abadi, enggak ada puncaknya, enggak ada habisnya, enggak ada akhirnya. Adapun umur dunia sebentaran, dunia umurnya pendek. Yang kaya enggak selamanya kaya, yang miskin enggak selamanya miskin, yang penyakitan juga enggak selamanya penyakitan. Kejarlah akhirat, tempat yang abadi tersebut, di mana di sana yang beruntung selamanya beruntung, yang kaya selamanya berkaya, yang berjaya selamanya berjaya. Bergiatlah dalam beramal kepada Allah. Sampai kapan wahai insan kita tenggelam dalam lalai, dalam ghaflah, dalam lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu kelalaian itu menghapus seseorang dari catatan kemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tergeser, terlengserkan dari catatan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah senantiasa memantau kita, senantiasa menatap kita, senantiasa melihat kita. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amal illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fih. Tidaklah dalam perkara apapun kalian baca Al-Quran, beramal dari amalan, melainkan kami menjadi saksi atas kalian ketika kalian berada di dalam amalan-amalan tersebut, dilihat, didengar, dipantau, diperhatikan, ditatap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan taubatnya kepada kita sekalian, dan Allah Ta'ala dekatkan hati kita insya Allah kepada anugerah Allah Ta'ala. Yuk, ini kita sekarang udah di malam ke-11, besok malam 12, kita hataman Quran lagi. Ini kita udah di sesi kedua dari bulan Ramadan, udah di bagian tengah dari bulan Ramadan.
Yang tengah tersebut awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah. Permulaannya rahmat, pertengahannya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Penghabisannya adalah pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan kita enggak terharamkan dari rahmatnya Allah. Dan Allah Ta'ala berikan kita anugerah berupa ampunan dari Allah Ta'ala. Mari kita memohon ampunan, beristighfar dan perbaharui taubat kita kepada Allah Ta'ala. Di awal daripada paruh kedua ini, bagian kedua daripada bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulu jami'an astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tubna ilallah, tubna ilallah, tubna ilallah من جميع المعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها. الله يحفظ هذه توبة لي ولكم ويجعلها توبة نصوحة لا يعقبها نكث. الله ينظر إلينا بنظر خاص يصرف عنا وعن وادينا وعن جميع البلدان إن شاء الله جميع الأذيات والبليات والعاهات والأمراض. الله يصرف عنا وعن أولادنا وعن أحبابنا وعن قطرنا كل شر. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita dari bala, dari musibah, diangkat dari negeri kita, dari negeri-negeri kaum muslimin, dijauhkan dari gangguan, musibah, bala, bencana, penyakit, wabah. Dan Allah Ta'ala jauhkan itu semua dari diri kita, dari anak-anak kita, dari keluarga kita, dari orang-orang yang kita kasihi, dan dari seluruh orang-orang yang ada di negeri kita. Ini apabila seseorang dia beramal, melakukan sebuah amalan, ya, maka amalan yang dia lakukan tersebut itu belum bisa menebus kewajiban syukur, nikmat atas nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sekalian. Nah, kita ini kalau beramal dikit, kemasukan nama riya, kemasukan nama ujub, kemasukan nama penyakit hati, kemasukan nama sombong sedikit. Baru amal sedikit udah sombongnya lebih banyak daripada amalan yang kita lakukan. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan kita. Ini virus yang patut kita takutin. Ini virus yang bahayanya bukan menjurus kepada kematian, menjurus kepada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini syaitan, apabila seseorang ingin beramal, itu syaitan dia nongkrong di tengah jalan, begitu membuat seseorang jadi malas, mau baca Quran malas, mau ngaji malas, mau ibadat malas, begitu dijegal daripada kebaikan dengan waswas ataupun dengan pikiran-pikiran yang busuk. Udah mau bikin baik, dia ngelihatlah sesuatu, dia dengarlah sesuatu, dia kebayanglah sesuatu, terlintaslah pikiran yang membuat dia gagal. Gagal di dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, itu adalah seburuk-buruknya kegagalan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kita dan Allah Ta'ala bantu kita insyaAllah di dalam beribadat, dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipandang kita dengan pandangan rahmat dari Allah Ta'ala.